Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran administrasi pajak. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tugas KD 3.14 atau KD yang membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi. Nah, pada tugas kali ini teman-teman diminta untuk menyelesaikan dua soal kasus dan kita langsung saja teman-teman ke dalam pembahasannya. Yang pertama, Tuan Abiyaksa Hidayat ini merupakan seorang pegawai di PT Maju dengan status TK0 yang artinya belum menikah dan tidak atau belum memiliki tanggungan dengan NPWP 2635657752500 yang beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 25 Klaten. Tuan Abiyaksa ini berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp4.100.000. Untuk JKK sebesar 1,5% dan JKM sebesar 0,2% ini dibayarkan oleh pemberi kerja atau PT Maju. Selain mendapatkan asuransi, Tuan Abiyaksa ini juga memperoleh tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp600.000 dan uang makan sebesar Rp200.000 setiap bulannya. Tuan Abiyaksa Hidayat juga membayar iuran pensiun sebesar Rp150.000 setiap bulannya. Nah, di soal ini kita diminta untuk menghitung PPh pasal 21 dan mengisikan SPT tahunan PPh untuk Tuan Abiyaksa Hidayat. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita tadi diminta untuk mencari PPh pasal 21. Seperti yang telah kita bahas di KD sebelumnya, untuk mencari PPh pasal 21, kita harus mengetahui penghasilan itu selama setahun, PTKP, dan PKP-nya agar kita dapat menghitung atau mengetahui berapa PPh pasal 21 yang harus dibayarkan setiap tahunnya atau setiap bulannya. Kita langsung saja untuk mencari penghasilan itu selama 1 bulan atau selama 1 tahun, kita harus mencari dulu nih penghasilan bruto dan pengurangannya. Tentunya totalnya teman-teman, total penghasilan bruto dan total pengurangan. Kita langsung saja penghasilan per bulan atau gaji setiap bulan Tuan Abiyaksa ini sebesar Rp4.100.000. Kemudian JKK ini 1,5% dari gaji yang diterima setiap bulan, maka diperoleh hasil sebesar Rp61.500. Kemudian untuk JKM ini 0,2% dari gaji setiap bulannya, maka diperoleh hasil sebesar Rp8.200. Selain itu, Tuan Abiyaksa juga menerima tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp600.000 dan uang makan sebesar Rp200.000. Nah, dari sini kita dapat mencari penghasilan brutonya dengan menjumlahkan dari gaji atau penghasilan setiap bulannya hingga uang makan ini. Maka total penghasilan brutonya sebesar Rp4.969.700. Kemudian kita mencari total pengurangan. Untuk total pengurangan, yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan ini mencarinya yaitu dengan 5% dari penghasilan bruto. Maka diperoleh hasil sebesar Rp248.485. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan tiap bulannya oleh Abiyaksa sebesar Rp150.000. Untuk jumlah pengurangannya berarti biaya jabatan kita jumlahkan dengan iuran pensiun ketemu sebesar Rp398.485. Dari sini kita bisa mencari penghasilan neto selama 1 bulannya sebesar Rp4.571.215. Ini diperoleh dari penghasilan bruto total dikurangi dengan total pengurangan. Kemudian untuk mencari penghasilan neto selama 1 tahun, kita kalikan dengan 12. Maka diperoleh hasil Rp54.854.580. Kita bulatkan atau penghasilan neto disetahunkan, maka diperoleh hasil Rp54.854.000. Setelah itu kita mencari PTKP. Untuk PTKP-nya tadi belum menikah dan belum memiliki atau tidak memiliki tanggungan. Berarti untuk PTKP-nya kita hanya wajib pajak. Untuk wajib pajak sebesar
54 juta rupiah. Nah, dari sini kita dapat mencari PKP-nya dengan cara penghasilan neto disetorkan ini kita kurangkan dengan PTKP, maka diperoleh PKP sebesar Rp854.000. Kemudian kita hitungkan PPh pasal 21 selama 1 tahunnya, 5% dari Rp854.000 yaitu Rp42.700.000. Kita lanjut, kita tadi sudah mencari PPh pasal 21, sekarang kita diminta untuk mencari, mohon maaf maksud saya mengisikan SPT ya teman-teman. Untuk mengisikan SPT, karena ini penghasilannya itu kurang dari 60 juta teman-teman, maka penghasilan brutonya atau peredarannya itu kurang dari 60 juta penghasilannya selama 1 tahun itu, berarti kita menggunakan formulir yang 1770 SS. Karena karyawan penghasilannya berdasarkan dari satu sumber saja, maka kita menggunakan yang formulir 1770 SS. Sebelum mengisi itu, kita juga harus mengisi formulir 1721A1. Di sini, karena Tuan Abiyaksa ini merupakan ini teman-teman, karyawan ya. Jadi kita wajib mengisi ini. Kita isikan dulu pertama untuk NPWP pemotong dan nama pemotong. Karena ini dibayarkan oleh perusahaan, maka NPWP pemotongnya dapat diisi. Nomor secara acak atas misalnya kalau di soal ada teman-teman bisa masukkan. Kemudian jangan lupa nama pemotongnya kita isikan dengan nama perusahaannya. Kemudian ada identitas penerima penghasilan yang dipotong. Kita isikan untuk NPWP-nya Tuan Abiyaksa. Kemudian untuk NIK ini teman-teman dapat isikan dengan nomor acak. Dan kemudian nama kita isikan Abiyaksa Hidayat untuk alamat Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 25 Klaten. Jenis kelaminnya jangan lupa teman-teman laki-laki. Kemudian untuk status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP kita isikan TK dengan jangan lupa di sini 0 ya teman-teman, tetap diisikan 0, jangan dikosongi. Kemudian kita lanjut untuk rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Di sini kita pertama mencari penghasilan bruto selama 1 tahun. Nah, ini 49.200.000 ini, gaji ini diperoleh dari gaji setiap bulannya dikalikan dengan 12 bulan. Nah, berarti ketemu Rp49.200.000 ini. Kemudian kita lanjutkan tunjangan PPh. Tunjangan PPh ini 7.200.000 diperoleh dari ini, tunjangan tambahan penghasilan. 600.000 dikalikan 12, maka ketemu 7.200.000. Kemudian, di sini premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Tadi untuk asuransinya ada JKK dan JKM. Ini dapat kita jumlahkan teman-teman. Jadinya 69.700 kita kalikan dengan 12. Maka ketemulah selama 1 tahunnya ini sebesar 836.400. Kemudian di sini ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Ini kita isikan dengan uang makan, teman-teman. Uang makan ini 200.000 dikalikan 12 bulan, maka ketemu Rp2.400.000. Kalau yang nggak ada, teman-teman bisa kosongkan. Jadi untuk mengisi ini kita acuannya dengan perhitungan PPh pasal 21 yang telah kita hitung. Kemudian kita lanjut ke 8, jumlah penghasilan bruto itu sebesar 59.636.400. Kita cek ini dengan cara nanti total penghasilan bruto 1 bulan ini kita kalikan dengan 12. Kemudian di sini ada biaya jabatan. Tadi biaya jabatan per bulan ini kita kalikan 12. Nanti ketemu sebesar Rp2.981.820. Kemudian iuran pensiun. Tadi 150.000 dikalikan 12, maka diperoleh hasil sebesar Rp1.800.000. Kita jumlahkan dan diperoleh angka sebesar Rp4.781.820. Kemudian kita lanjut ke perhitungan PPh pasal 21-nya. Jumlah penghasilan netonya yaitu dengan ini, bagian nomor 8 dikurangkan nomor 11, atau jumlah penghasilan bruto dikurangkan dengan jumlah pengurangan, maka ketemu angka sebesar Rp54.854.580. Nanti kita cek bisa dengan
perhitungannya ini tadi sesuai ya teman-teman. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk penghasilan neto masa sebelumnya kita kosongkan karena tidak ada. Nah, ini di sini ada jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan, dibulatkan tadi, maka ketemu ini sama ya teman-teman, kita cek sesuai, sudah sama. Kemudian penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta karena hanya wajib pajak sendiri. Kemudian di sini PKP-nya. Ini poin 14 digunakan dengan poin 15, maka ketemu sebesar Rp854.000. Dari sini kita hitungkan PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar 42.700. Seperti hasil perhitungan kita tadi kita masukkan. Untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya kita kosongkan dan kita isi yang PPh pasal 21 terutang dan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi ini kita isikan dengan nominal 42.700.000. Nah, di sini identitas pemotong jangan lupa NPWP-nya sesuai dengan yang di atas tadi. Kemudian namanya PT Maju, tanggal dan tanda tangan ini kita isi bebas teman-teman. Tapi di sini kenapa 31 Maret 2020? Karena di sini kita membayarkan untuk tahun 2018 ya teman-teman. Mohon maaf maksudnya 2019. Jadi untuk batas maksimalnya yaitu 3 tahun setelah 3 bulan setelah tahun SPT itu. Jadi tahun SPT yang misalnya kita bayar 2018, berarti maksimalnya kita membayarnya itu bulan Maret tahun 2020. Kita lanjut, bagian tanda tangan jangan lupa. Nah, kita isi di formulir SPT 1770 SS. Nah, di sini NPWP-nya Tuan Abiaksa jangan lupa kita masukkan. Kemudian ada nama wajib pajak juga diisi. Nah, ini kita bisa nanti mengisinya sesuai dengan ini ya teman-teman formulir yang telah kita isikan. Karena ini formulir 1721A1 ini sebagai nanti lampirannya, dokumen lampiran teman-teman. Jadi kita bisa mengisi ininya nanti dengan berpacu atau dengan panduan dari formulir 1721A1. Penghasilan bruto kita isikan, pengurangannya juga kita isikan. Pokoknya untuk SPT ini selama 1 tahun ya teman-teman, misalnya kan tadi di PPh pasal 21 kita ngitungnya per bulan, jangan lupa untuk bagian-bagian tertentu dikalikan dengan 12 dulu. Ini di sini ada PTKP, jangan lupa bagian ini juga diisikan teman-teman. Kemudian PKP-nya ketemu sebesar 854.000. Pajak penghasilan terutang kita isikan sesuai dengan perhitungannya. Pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain juga kita isikan. Nah, untuk jumlah yang tidak ada ini B, kalau nggak ada di soal, ketentuannya bisa dikosongkan. Kemudian kita lanjut di daftar harta dan kewajiban, karena memang di soal nggak ada, teman-teman bisa dikosongkan. Atau kalau nggak, teman-teman bisa isi di sini, pokoknya kurang dari 500 juta, biar nggak kena pajak ya teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman hitungkan bebas. Kemudian pada bagian ini, pernyataan kita isikan sesuai dengan tanggal kita membayar. Mohon maaf, maksud saya menyetorkan SPT. Nah, di sini kita isikan dan kita bubuhkan tanda tangan. Kemudian kita lanjut untuk soal yang kedua. Di sini ada Tuan Ricardo. Ini merupakan Direktur Utama PT Sejahtera Abadi dengan NPWP 05317001012541000 yang memperoleh gaji pokok sebesar 19 juta setiap bulannya. Tuan Ricardo ini tinggal di perumahan Anggrek Bulan di Jalan Nangka nomor 12 Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Tuan Ricardo ini memperoleh tunjangan jabatan sebesar 10% dari gaji per bulan. Kemudian perusahaan tempat Tuan Ricardo bekerja ini mengikutkan program BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar premi JKK sebesar 0,24%, kemudian untuk JKM sebesar 0,3%. Di sini ada sedikit syarat ya teman-teman untuk iuran THT ini dan iuran pensiun sebesar 2% dari gaji bulanan. Selain itu, Tuan Ricardo Susetyo juga
telah beristri dan mempunyai 2 orang anak. Istri Tuan Ricardo tidak bekerja pada bulan Desember 2018. Tuan Ricardo Susetio memperoleh bonus dari perusahaan sebesar 150 juta rupiah. Untuk ralatnya, ini teman-teman di bagian, maaf kita cek dulu. Di bagian ini, sebentar. Nah, untuk iuran THT ini sebesar Rp380.000 teman-teman, atau sebesar kalau nggak salah 2% teman-teman. Saya cek dulu. Ya, betul 2% dari gaji per bulannya. Ini Tuan Ricardo bayarkan sendiri ya teman-teman. Ralatnya di situ. Kemudian untuk biaya jabatan dan pensiun, biaya jabatan dan pensiun yang dipakai ini, biaya jabatan dan pensiunnya ini Tuan Ricardo bayar sendiri ya teman-teman. Di sini ada kesalahan penulisan dan udah diralat juga di grup, jadi teman-teman bisa mengerjakannya. Kemudian di sini ada daftar harta, ada daftar kewajiban, dan daftar anggota keluarga. Kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Seperti tadi, kita diminta menghitung PPh pasal 21 dulu. Karena kalau tidak menghitung PPh pasal 21, kita nggak tahu PPh yang harus dibayarkan, yang harus disetorkan berapa. Dan ini karena PPh 21 ini berkaitan ya teman-teman untuk pengisian SPP. Pertama untuk cari kita harus tahu dulu penghasilan neto dengan cara kita cari total penghasilan bruto sebulan dan total pengurangannya. Jadi pertama untuk gaji sebesar 19 juta, kemudian untuk tunjangan jabatan ini 10% tadi di soal, maka ketemu 1.900.000 untuk premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk JKK tadi sebesar 0,24% dan untuk jaminan kematiannya 0,3%. Maka diperoleh hasil 45.600 dan untuk JKM 57.000. Dari sini kita jumlahkan dari gaji yang diterima setiap bulannya hingga JKM ini diperoleh penghasilan bruto selama sebulannya yaitu Rp21.200.600. Kita lanjut untuk ke pengurangannya, kita cari total pengurangannya. Yang pertama biaya jabatan. Untuk biaya jabatan sendiri tadi 5% dari penghasilan bruto. Nah, untuk penghasilan bruto 5% dari C7 ini totalnya sebenarnya 1.050.130. Karena ini tadi teman-teman melebihi batas maksimalnya kan 500.000, berarti kita tuliskan di sini 500.000. Kemudian untuk iuran pensiunnya, tadi iuran pensiun yang dibayarkan itu sebesar 2%. 4%, mohon maaf, 4%. Berarti kita hitung bersama-sama, 4% dikali. Nah, ketemunya 840.000 karena melebihi padahal batas maksimalnya 200, kita tulis 200. Kemudian untuk iuran THT-nya tadi sebesar 4%. Nah, dari sini untuk total pengurangannya kita jumlahkan dari biaya jabatan hingga iuran THT diperoleh total pengurangan sebesar 1.080.000. Kemudian ketemu penghasilan neto sebulan sebesar 19.922.600 dari jumlah atau total bruto selama 1 bulan dikurangi dengan jumlah pengurangan. Dari penghasilan neto kita cari sebulan ini kita cari penghasilan neto selama 1 tahun dengan cara dikalikan dengan 12. Diperoleh hasil 239.071.200 rupiah. Kemudian kita setahunkan penghasilan netonya diperoleh hasil 239.071.000 rupiah. Sudah ketemu, kita cari PTKP-nya. Tadi sudah menikah, tapi istrinya tidak bekerja. Kemudian ada tanggungan. Tadi tanggungannya anaknya
Tuan Ricardo itu naiknya 2 ya teman-teman. Berarti kita hitung PTKP-nya untuk wajib pajak sendiri 54 juta, untuk menikah atau kawin 4.500.000, kemudian tanggungannya anak 2 per anaknya 4.500.000. Berarti dikalikan 2, 9 juta, kemudian total PTKP-nya yaitu 67.500.000 rupiah. Kita dapat dari sini kita dapat mencari PKP setahunnya yaitu dengan cara penghasilan itu di setahun kan kita kurangkan dengan PTKP, maka hasilnya 171.571.000 rupiah. PKP sudah ketemu, kita cari PPh pasal 21 tahunnya. Yang pertama, berarti untuk PKP 171.571.000 rupiah ini akan terkena 2 lapisan tarifnya, yaitu yang pertama 5% dan 15%. Yang pertama 5% dikali 50 juta, ketemu 2.500.000, kemudian 15% ini kita kalikan 121.571 ini diperoleh dari PKP dikurangi dengan 50 juta. Nah, kita kalikan dengan tarif yang kedua, maka ketemu 18.235.650. Dari 2 tarif PPh pasal 21 ini, 2 lapisan tarif ini kita jumlahkan, ketemu sebesar 20.735.650 rupiah. Nah, kita hitung untuk PPh pasal sebulannya berarti dibagi 12 diperoleh PPh pasal 21 selama sebulannya yaitu sebesar 1.727.971. Nah, di sini udah ketemu. Ini untuk PPh pasal 21 normal ya teman-teman. Tadi tidak menerima, maksudnya dalam arti tidak menerima ini. Tidak menerima bonus dari perusahaan. Nah, kalau bonus berarti kalau untuk bonus kita cari sendiri lagi. Nah, untuk mencari bonus berarti kita tambahkan di penghasilan bruto setahun. Maka ketemu angka sebesar untuk penghasilan brutonya 402.031.200 rupiah. Kemudian untuk biaya jabatan dan lain-lainnya masih sama, cuma setiap komponennya ini kita kalikan dengan 12, teman-teman ya. Jangan lupa karena yang diminta 12 bulan. Kalau SPT kan 12 bulan seperti ini. Ini nanti kita langsung kalikan dengan 12 itu agar mempermudah teman-teman tentunya ya dalam perhitungan. Seperti itu, nanti mengisi di SPT, pengurangannya juga dikalikan 12 dan lain-lain, maka ketemulah untuk PKP-nya ini sebesar 321.571.000 rupiah. Kita bahasnya di PPh pasal 21 tahunnya, berarti terkena berapa lapis teman-teman? 3 lapis. Karena yang 25% ini kan dari yang pertama ini 50 juta, 0 sampai 50 juta, kemudian 50 juta sampai 250, kemudian yang tarif ketiga ini 250 sampai 500. Begitu, 321 kan di antara 250 sampai 500. Kita hitung saja. Yang pertama 5% dikali 50 juta, ketemu 2.500.000, kemudian 15% dikalikannya dengan 200. Teman-teman harus hati-hati di sini. Untuk PPh pasal 21-nya kenapa 200 kok bukan 250? Memang teman-teman di lapisan tarif itu untuk 15% itu 50 juta sampai 250. Maksudnya 250 di sini itu maksimalnya teman-teman, maksimal untuk 15%. Karena di tarif sebelumnya itu sudah digunakan 50, berarti untuk tarif kedua ini yaitu sebesar 200 juta. Karena nanti kalau kita di sini hitung 200, kita tulis 2, kita kalikan dengan 250, nanti dijumlahkan dengan tarif sebelumnya nanti ketemunya jadi 300. Berarti melebihi maksimalnya pada tarif kedua. Padahal batas maksimalnya cuma 250 juta. Jadi di tarif kedua ini kita kalikan dengan 200 juta, ketemu 30 juta. Kemudian tadi kan sudah berkurang 250 juta. Nah, tarif ketiga ini kita kalikan 25% dikalikan 71.571.000 rupiah. Ini diperoleh dari PKP ini kita kurangkan dengan 250 juta atau yang sudah kita kenakan tarif sebelumnya, sudah kita hitung tarif sebelumnya, maka ketemu untuk
lapisan ketiga ini sebesar Rp17.892.750. Dari lapisan pertama hingga ketiga kita jumlahkan, ketemu sebesar Rp50.392.750. Nah, ini PPh pasal 21 setahun. Nah, kalau dikurangkan tadi PPh 21 setahun atas gaji, yang atas tadi, kan ketemu ini. Kita kurangkan, maka ketemu PPh pasal 21 atas bonusnya aja, yaitu sebesar Rp29.657.100. Nah, udah ketemu, jadi PPh pasal 21 Tuan Ricardo Susetyo bulan Maret, yaitu ini. 1.727.971 ini kemudian ditambahkan dengan PPh bonusnya sebesar Rp29.657.100. Dijumlahkan ketemu PPh bulan Maretnya yaitu Rp31.385.071. Seperti tadi teman-teman, karena ini penghasilannya, ini ya teman-teman, bentar, penghasilannya itu selama 1 bulannya ini kan lebih dari 60 juta teman-teman. Bentar, tadi. Nah, ini kan untuk penghasilan netonya kan lebih dari 60 juta. Berarti dikenakan nanti kita mengisi formulirnya yang 1770S atau sederhana. Nah, sebelum mengisi itu berarti kita harus mengisi formulir 1721A1 karena dia pegawai tetap di perusahaannya. Oke, jangan lupa seperti tadi NPWP pemotong, nama pemotong diisi, identitas juga diisi seperti yang ada di soal. Kemudian untuk gaji, tadi kan kita sudah sempat hitung ya teman-teman yang di bagian ini perhitungan PPh pasal 1 untuk bulan Maretnya saja. Kan sudah hitung, kita tinggal masukkan teman-teman. Saya diminta tunjangan PPh-nya sebesar 22.800.000 atau tunjangan jabatannya. Kemudian premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Premi asuransinya ini JKK plus JKM. Kemudian, nah di sini ada bonus. Jangan lupa kemudian penghasilan bruto. Kita cek apakah sudah sesuai. Kalau sudah sama, sudah kita isikan. Kemudian ada biaya jabatan, biaya pensiun. Kita jumlahkan juga. Ketemulah penghasilan itu disetahunkan atau dibulatkan. Kemudian PTKP juga kita isikan. Ketemulah PKP di sini. Terus kita jadi bisa tahu untuk PPh pasal 21 disetahunkannya kita isi, terus bagian kolom 19 dan 20 juga diisi sama seperti nominal di angka 17. Identitas pemotong jangan lupa. Dan sekarang kita lanjut untuk pengisian formulir 1770S sederhana. Nah, untuk mengisi seperti yang pernah kita bahas di pertemuan melalui Google Meeting, jangan lupa ya teman-teman di sini tahun pajak kita isikan, tahun pajak, kemudian NPWP, NPWP-nya, nah di sini kita isikan bersama ya teman-teman. Untuk NPWP-nya Tuan Ricardo kita isikan, oke, kemudian nama di sini, oke, aman. Nah, di sini karena penghasilan tidak dikenakan PPh final tidak ada di soal, di keterangan, jadi bisa kita skip, kita kosongkan. Nah, di sini harta, tadi kan teman-teman di sini udah ada list harta, kita masukkan juga semuanya. Di total jangan lupa, tahun perolehannya juga diisi, kemudian harga perolehannya berapa. Di sini ada kewajiban, di sini tadi juga di soal sudah ada daftar kewajiban, kita isikan sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian daftar anggota keluarga, di soal juga sudah ada di bagian bawah, kita inputkan. Kemudian ini untuk lampiran kedua, kemudian kita ke lampiran pertama. Ini jangan lupa teman-teman. Kita isikan juga bagian
atas. Identitas tidak boleh dikosongkan. Kita isi. Semisal teman-teman nggak ada yang formulir tidak diisi, teman-teman bisa tetap ngisi ya teman-teman. Bagian atas ini wajib diisi. Penghasilan neto dalam negeri lainnya nggak ada, kita lewati. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga tidak ada, kita bisa skip. Kemudian ini bagian C, daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Pihak lain di sini kan tadi dipotongkan oleh PT Sejahtera Abadi atau perusahaannya. Kita tulis NPWP-nya, kita isikan, bukti pemotongan nomornya kita 1, kapan dipotongnya, ini jenis pajak apa, jumlah PP yang dipotong sesuai dengan perhitungan yang telah kita lakukan. Jumlah bagiannya jangan lupa diisikan. Kemudian kita ke formulir induknya atau intinya. Bagian tahun pajak, kita isi tahunnya, SPT pembetulannya kan nggak ada, berarti kita bisa kosongkan. Nama wajib pajak, NPWP, pekerjaan, nomor telepon, dan perubahan data jangan lupa diisikan. Kita isikan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan itunya berapa? Nah, kita bisa ini, lihat berdasarkan formulir yang telah kita isikan. Penghasilan netonya berapa? Sebesar Rp389.071 Ini penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak ada, penghasilan neto luar negeri tidak ada, dapat dikosongkan. Kemudian kita isi bagian keempat ini jumlah penghasilan neto. Kita isi sama dengan yang nomor 1. Kemudian untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak ada, kita bisa lewati. Kemudian yang bagian 6 ini jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat, berarti kita isi sama dengan yang nomor 4 atau jumlah penghasilan neto. Di sini PTKP-nya jangan lupa K sudah menikah, kawin dengan tanggungan anaknya 2. Kita isikan sebesar Rp67.500.000. Jangan lupa ada wajib pajak juga yang harus dihitung. Kemudian PKP-nya ketemu dengan cara nomor 6 bagian ini atau jumlah neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan, kita keluarkan dengan PTKP. Kemudian ketemu PKP-nya, di sini ada PPh terutang. Nah, PPh terutangnya kita isi tadi sesuai dengan perhitungan sebesar Rp50.392.750. Jumlah PPh terutang sama kita isikan dengan nomor 9. Karena tidak ada nomor 10 ini tidak ada informasi atau yang diminta di soal, jadi kita bisa kosongkan. Kemudian kita lanjut di kredit pajaknya, PP yang dipotong atau dipungut pihak lain, kita isikan sama dengan bagian PP terutang nomor 11. Kita lanjut ke bawah terus. Nah, kita ke lampiran. Tadi kita sudah mengisi formulir 1721A1. Nah, kita berikan tanda silang. Di sini bagian bawah jangan lupa surat pernyataannya. Nah, di sini kan dengan menyadari sepenuhnya dan lain-lain ada termasuk sanksi. Di sini kita isikan untuk wajib pajak, tanggalnya tadi sama dengan yang 1721. Kenapa 31 Maret? Karena tadi ya teman-teman, batas maksimal pelaporan SPT itu maksimalnya akhir bulan Maret. Gitu untuk pada tahun berikutnya. Nama lengkapnya diisi, NPWP, dan jangan lupa tanda tangan. Nah, seperti itu video pembahasan mengenai tugas KD 3.14. Saya berharap teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan dapat menambah pengetahuan. Selain menambah juga memperdalam pemahaman teman-teman mengenai pengisian SPT dan tentunya ada tadi di sini sedikit dibahas mengenai PPh pasal 21 karena untuk SPT ini berkaitan erat dengan perhitungan PPh pasal 21. Begitu untuk pembahasan soal kali ini saya kira cukup. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan atau menjelaskan soal kasus ini terdapat banyak kesalahan yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman masih ada yang mengganjal atau ingin ditanyakan, teman-teman bisa CP secara personal atau melalui grup. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih.